Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kisna Maulana di channel Hanafi Teknologi Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing materi tentang belajar Proxmox. Namun pada materi ini akan kita bagi dalam beberapa sesi. Nah, ini adalah video dari sesi pertama, yaitu pengenalan virtualisasi Proxmox dan instalasi dasar. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama adalah kita harus memahami konsep virtualisasi. Kemudian yang kedua mengenal Proxmox, dan yang ketiga mampu melakukan instalasi dasar. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, sebelum kita menggunakan Proxmox, kita harus paham terlebih dahulu apa itu Proxmox dan apa itu virtualisasi, karena itu akan sangat membantu dalam proses belajar kita. Dilansir dari situs IBM, virtualization is a technology that enables the creation of virtual environment from a single physical machine, allowing for more efficient use of resources by distributing them across computing environment. Sedangkan kalau menurut Amazon, virtualisasi adalah teknologi yang dapat Anda gunakan untuk membuat representasi virtual server, penyimpanan, jaringan, dan mesin fisik lainnya. Perangkat lunak virtual meniru fungsi perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa virtual mesin secara bersamaan pada satu mesin fisik. Bisnis menggunakan virtualisasi untuk memanfaatkan sumber daya perangkat keras mereka secara efisien dan mendapatkan pengembalian yang lebih besar dari investasi mereka. Virtualisasi juga mendukung layanan komputasi cloud yang membantu organisasi mengelola infrastruktur dengan lebih efisien. Jadi kalau saya simpulkan, menurut saya virtualisasi itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik seperti server, komputer, atau mini komputer digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan. Jadi misal di sini ada satu laptop yang di dalam satu laptop kita bisa menginstal beberapa program, beberapa mesin seperti Windows dan Linux secara bersamaan. Kemudian teknologi ini juga bekerja dengan meniru fungsi perangkat keras, tapi melalui software, sehingga sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage dapat dibagi dan dimanfaatkan secara lebih efisien. Selain meningkatkan efisiensi juga, penggunaan hardware virtualisasi ini membantu mengelola bisnis untuk menghemat biaya, meningkatkan fleksibilitas, serta menjadi dasar yang penting dalam pengembangan layanan cloud untuk mengelola infrastruktur yang lebih optimal. Jadi misal di sini ada laptop saya teman-teman, kita cek. Nah, di laptop ini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 dengan 4 core, kemudian memorinya 12 GB, dan ada SATA 250. Nah, ini kan spek satu komputer. Spek satu komputer ini kita bisa bagi menjadi dua komputer atau dua komputer virtual. Misal di sini 4 core. Nah, kita bagi masing-masing 2 core. Jadi ada dua komputer yang masing-masing memiliki 2 core. Kemudian memorinya di sini 12 GB. Kita bisa membagi menjadi masing-masing 4 GB, 4 GB. Dan untuk harddisknya kita juga bisa bagi teman-teman. Satu komputer 100 GB, satu lagi 100 GB itu bisa. Itu yang dimaksud dengan virtualisasi. Nah, ini adalah gambaran dari virtualisasi arsitektur. Jadi kalau di tradisional arsitektur, misal ini adalah komputer kita. Kemudian di komputer kita install program Windows 11. Setelah kita install Windows 11, kita install program-program yang kita butuhkan. Sedangkan kalau di virtual arsitektur itu agak berbeda, teman-teman. Misal di sini komputer, kemudian di komputer kita install sistem operasi untuk memanajemen server. Salah satunya yaitu VMware.
Kemudian di VMware kita bisa menginstal sistem operasi dan aplikasi. Jadi di sini ada satu komputer, mungkin anggap aja Windows 11. Kemudian di sini ada satu komputer lagi dengan sistem operasi Ubuntu, satu lagi dengan sistem operasi macOS. Nah, itu adalah gambaran dari virtual arsitektur. Kemudian ada virtual machine. Virtual machine itu adalah komputer yang berbasis perangkat lunak yang berjalan di atas komputer fisik dengan sistem operasi dan daya yang terpisah. Contohnya seperti ini. Nah, di OS dan app ini adalah virtual machine 1. Virtual machine 1 ini dia berjalan di atas komputer fisik, ini dengan sumber daya terpisah. Jadi misal komputer ini memiliki CPU 12 core. Nah, kita kasih 2 core CPU, kemudian RAM-nya kita kasih 4, sedangkan totalnya bisa 12. Untuk hard disk-nya kita bisa kasih 100, sedangkan totalnya 1 tera. Nah, itu adalah sumber daya yang terpisah. Komputer fisik, ini komputer fisik biasa disebut dengan host mesin, sedangkan mesin virtualnya biasa disebut dengan guest host atau mesin tamu. Sedangkan hypervisor adalah komponen perangkat lunak yang mengelola banyak mesin virtual di komputer. Hypervisor dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada bare metal. Bare metal itu dipasang langsung pada perangkat keras dengan performa tinggi dan umum, digunakan di lingkungan korporasi. Sedangkan yang kedua ada tipe hosted yang dipasang di sistem operasi dan lebih cocok untuk pengguna akhir. Ini adalah contoh gambaran dari bare metal dan hosted. Kalau yang bare metal hardware ini adalah komputer, kemudian kita install VMware, kita install Proxmox, kemudian di dalam ini kita install mesin 1, yaitu mungkin misal Windows 11, kemudian ini ada mesin 2 Linux Ubuntu. Sedangkan kalau di tipe 2 hosted, yaitu ini di hardware, kemudian kita install sistem operasi, kemudian kita install hypervisor, kemudian kita install mesin 1 yaitu Windows 11, kemudian mesin 2 nya Ubuntu. Ini agak berbeda ya teman-teman. Kalau hypervisor kurang lebih gambarannya seperti ini hypervisor. Sedangkan kalau hosted yaitu kayak VirtualBox atau VMware Workstation. Nah, ini adalah contoh jenis virtualisasi hosted. Jadi di Windows 11, ini kan komputer saya menggunakan Windows 11, hardware komputer saya menggunakan sistem operasi Windows 11, kemudian saya menginstal VMware Workstation, kemudian di VMware Workstation saya menginstal beberapa virtual machine lainnya. Nah, apa aja sih manfaat dari virtualisasi? Manfaat virtualisasi banyak teman-teman. Salah satunya yaitu efisiensi sumber daya. Karena server itu tuh sumber dayanya sangat banyak, sangat luas, sehingga kita bisa menjadikan satu server itu bisa menjadi 10 komputer atau 20 komputer. Nah, itu tergantung dari sumber dayanya. Kemudian kemudahan manajemen, karena komputernya banyak, virtualnya banyak, kita bisa memanajemennya melalui satu perangkat. Dan ketiga minim downtime. Keempat, prosesnya lebih cepat. Kemudian kelima, kita bisa disaster recovery. Yang keenam, efektivitas biaya. Di Proxmox kita bisa membuat virtual machine dan kontainer. Nah, apa sih virtual machine? Apa itu kontainer? Kalau virtual machine itu adalah sebuah komputer virtual yang berjalan di atas hypervisor. Setiap VM memiliki sistem operasi sendiri.
misal Windows atau Linux. Sedangkan kalau kontainer itu berbeda teman-teman. Karena kontainer ini tidak memiliki sistem operasi baru. Kontainer hanya membungkus aplikasi beserta dependensinya, lalu menjalankan di atas kernel sistem operasi host. Semua kontainer itu berbagi kernel yang sama, sehingga lebih ringan dan bisa dijalankan dengan cepat. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini yang virtual machine, ini yang kontainer. Nah, untuk kontainer itu kita menggunakan sumber daya dari ini, Docker, dari perangkat. Sedangkan kalau hypervisor itu kita bisa bagi-bagi. Jadi misal mesin A kita bagi resource-nya 2 CPU, 2 core, kemudian RAM-nya 2 GB dan storage-nya 500 GB itu bisa. Sedangkan kalau di sini tidak bisa, dia menggunakan resource dari infrastrukturnya langsung. Nah, untuk jenis-jenis apa ya? Jenis-jenis software manajemen virtualisasi yaitu ada beberapa yang digunakan, yaitu ada Proxmox, ada VMware, ada Hyper-V dan VirtualBox. Nah, untuk ketiga ini dia menggunakan tipe 1 bare metal. Sedangkan kalau VirtualBox atau VMware Workstation dia menggunakan tipe 2 hosted. Kemudian Proxmox dia menggunakan sistem Linux. Kalau VMware OS, yang Hyper-V dia menggunakan Windows Server. Kemudian, nah ini adalah kelebihan dari Proxmox. Proxmox yaitu gratis tanpa license, jadi kita bisa gunakan ini dengan aman, baik buat belajar maupun di korporasi. Cocok untuk belajar atau ngelab ini saya sarankan di komputer pribadi ya teman-teman, komputer yang memang khusus untuk uji coba, jangan di komputer atau server yang sedang menjalankan program. Takutnya program itu nanti akan crash dan kita tidak bisa mengembalikan program yang sudah berjalan. Lanjut, apa itu Proxmox? Proxmox adalah manajemen server virtual yang berbasis QEMU atau VM atau KVM dan LXC. Dengan Proxmox kita bisa memanajemen dan mengintegrasikan virtual machine, kontainer, cluster, storage, jaringan, dan sumber daya lainnya. Proxmox ini sangat mudah digunakan karena kita bisa mengaksesnya melalui web di Chrome atau menggunakan command prompt. Fitur utama dari Proxmox ini yaitu base-nya KVM, virtual machine, kemudian container, cluster, dan hackability, kemudian yang terakhir web-based management. Nah, kenapa kita menggunakan Proxmox? Yang pertama yaitu karena Proxmox ini open source alias gratis, tidak membutuhkan biaya license, kemudian berbasis web GUI, kemudian high bit virtualisasi, dan fitur backup dan disaster recovery-nya. Dan menurut saya Proxmox ini apa ya? Untuk dokumentasinya kalau kita tidak tahu atau kita ingin belajar, dokumentasinya cukup banyak di internet ya teman-teman. Baik di artikel maupun di video YouTube. Sebelum menginstal Proxmox, kita harus tahu kebutuhan hardware minimal dari Proxmox. Kedua, kita harus mendownload ISO Proxmox. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan media portable-nya. Di sini saya menggunakan Rufus. Untuk resource-nya, dia minimal ini CPU 64 bit, bisa menggunakan Intel atau AMD, kemudian support Intel VT atau MDV. Ini buat virtualisasi biasanya untuk mengaktifkan ini di BIOS, kemudian RAM-nya 1 GB. Untuk hard drive direkomendasikan menggunakan SSID agar lebih cepat, dan ada satu NIC atau satu network interface card, satu LAN. Untuk downloadnya bisa kita download di sini.
Sini saya menggunakan yang versi 9.1 dan jangan lupa download Rufusnya juga. Untuk proses apa ya? Untuk proses bootable ini kurang lebih hampir sama seperti Windows, yaitu kita pilih flash disk, kemudian kita pilih ISO Proxmox-nya, kemudian kita sesuaikan mau menggunakan MBR atau GPT ya, GPT. Kemudian format, tunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai bootable, kita ganti bootable-nya ke flash disk dan kita install Proxmox-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Proxmox di komputer. Namun pada case ini saya mencontohkan proses instalasinya melalui virtual machine. Jadi pastikan terlebih dahulu kita sudah mendownload kebutuhan-kebutuhan untuk menginstal Proxmox, yaitu yang pertama kita harus buat bootable Proxmox dengan mendownload ISO Proxmox dan Rufusnya. Di sini saya mencontohkan instalasi tapi melalui VMware. Nah, kita coba browse virtual machine, kita buat Proxmox 1. Tes. Nah, disknya disk saya berapa giga ya? Di saya sisa 68. Kita pakai 30 saja, teman-teman. Customize hardware. Sini RAM-nya 4 GB, prosesornya 2 core, satu prosesor 2 core. Oke. Kemudian ininya kita bridge. Oke, close. Finish. Ini kodenya. Kita ganti namanya dulu, teman-teman. Proxmox. Nah, ini adalah bagian terpentingnya, teman-teman. Untuk menginstal Proxmox, kita bisa melalui grafik maupun terminal UI. Sini kita coba pakai grafik. Harusnya kalau kalau bootable flash disk kalian terbaca Proxmox-nya, nanti kurang lebih tampilannya sama seperti ini, teman-teman.
Oh, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu VDIMD-nya. Agree. Kemudian sini harddisknya kita next. Country negara dari Indonesia, waktu Jakarta. Nah, password. Kita setting emailnya. Nah, ini adalah hostname untuk Proxmox-nya, teman-teman. Interface-nya, LAN-nya, kemudian DNS, gateway, IP address-nya. Kita coba setting manual terlebih dahulu. .com. Nah, kita install. Kita tunggu hingga proses instalasi selesai, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa reboot dan cabut flash disknya. Nah, ini adalah tampilan dari Proxmox-nya, teman-teman. Ini adalah IP address dan gateway-nya 8006. Untuk loginnya kita pakai username root, passwordnya seperti yang kita masukkan tadi. pt abdusu pt update oh, nah ini error karena kita menghubungkan ke repository enterprise Proxmox, sedangkan Proxmox yang kita gunakan free license. Yang kita coba install IP kita 1156. Kita coba akses melalui web browser. Enam, portnya 8006.
Advent, kita perbesar. Nah, di sini kita berhasil masuk ke website dari server Proxmox kita. Nah, akhirnya kita sudah berhasil ya teman-teman menginstal Proxmox. Mungkin demikian materi pertama dari belajar Proxmox. Kita tadi sudah belajar mengenai virtualisasi, kita sudah belajar mengenai apa itu Proxmox dan apa kelebihan Proxmox, kenapa kita memakai Proxmox, dan akhirnya terakhir kita berhasil menginstal Proxmox. Untuk materi selanjutnya kita akan mencoba menginstal virtual machine dan container, dan kita akan menjelaskan apa itu perbedaan dari virtual machine dan container. Mungkin demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Bye-bye.